Baik, kita lanjut ke pembahasan soal ujian akhir sekolah untuk nomor 7. Persamaan gerak suatu benda dengan kecepatan awal V0 8i ditambah 6j meter per second. Jika benda mengalami percepatan A 4i ditambah 2j meter per second kuadrat dan persamaan posisi awal benda R0 2i tambah 3j meter, perpindahan benda antara t sampai t sama dengan 0 sampai t sama dengan 2 second adalah. Jadi yang perlu diketahui, kita harus melihat urutan dari nilai simbolnya ya. Jadi kalau diketahui bahwa yang paling atas itu adalah R, baru kemudian V, baru kemudian A. Kalau kita ingin mendapatkan fungsi ke bawah, itu kita pakai turunan atau diferensial. Kalau kita ingin mendapatkan fungsi ke atas, kita pakai integral. Oke ya. Ingat sedikit contoh untuk bagian turunan. Misalkan Y sama dengan X pangkat N. Jadi Y aksen sama dengan N dikali X pangkat N kurang 1. Kalau integral, anti turunan kebalikannya. Jadi misalkan integral dari X pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 tambah C kalau merupakan integral tak tentu ya. Jadi di sini kan ditanya perpindahan. Perpindahan itu berhubungan dengan fungsi jarak, fungsi R. Jadi dikasih tahu fungsi percepatan dan kecepatan mula-mulanya. Jadi kita bergerak dari fungsi percepatan ya. Ingat, kita bergeraknya mau ke atas, berarti kita menggunakan fungsi integral. Jadi untuk mendapatkan fungsi V dulu, V sama dengan integral dari fungsi A terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Jadi sama dengan integral 4i ditambah 2j integral terhadap dt ya, fungsi waktu. Jadi ingat aja, ini tinggal kita tambahin aja t-nya ya. Jadi 4ti ditambah 2tj ditambah V0-nya. Inilah yang nilai C tadi ya. Integralnya ini nilai C. Jadi kita bisa bilang nanti 4ti ditambah 2tj ditambah V0-nya yang ini. 8i dikurang 6j. Kita boleh gabungkan yang I dengan I. Jadi ini sama ini. Kita gabungkan. Ini sama ini ya. Jadi sama dengan 4T ditambah 8I ditambah 2T ditambah 6J. Kemudian kita cari fungsi posisinya. R. Kita integral lagi V dt. Berarti sama dengan integral lah fungsi yang ini ya. Jadi langsung aja ya, biar nggak lama, biar langsung aku integralkan aja. Jadi 2t kuadrat ditambah 8t i ditambah t kuadrat ditambah 6t j ditambah nilai R0-nya. Jadi fungsi R-nya terakhir adalah 2t kuadrat ditambah 8t ditambah ini ya, R0 ini ya. Ini sama ini. Jadi yang I-nya gabungkan ke I tambah 2i tambah t kuadrat ditambah 6t ditambah 3j. Udah, ini jadi fungsi R-nya. Jadi kalau mau cari perpindahan antara T dari 0 sampai 2, carilah pertama-tama R0 dulu. Masukilah ke sini 0 ya. Masuk ke sini 0, dapatlah kita 2i. Tambah, masukin ke sini 0, dapatlah kita 3j.
Baru kita cari R2-nya. Kita cari R2-nya ya. Sama dengan, gantikan T-nya 2 ya. Jadi 2 dikali T-nya, ini T-nya gantikan dengan 2. Jadi 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 8 tambah 16 tambah 2 I ditambah 4 kuadrat, 2 kuadrat 4. 4 tambah 12, 16 tambah, kita buat aja lah ya, 4 tambah 12 tambah 3 J. Jadi kita dapatkan fungsi R2 nya dapat sama dengan ini 8 tambah 16 24 tambah 2 26. 26 I ditambah 4 tambah 12, ini ya, 4 tambah 12 16 tambah 3 19, 19 J ya. Jadi dari sini kita bisa dapat delta R-nya. Delta R sama dengan R2 dikurang R0. Berarti sama dengan 26I ditambah 19J dikurang 2I tambah 3J sama dengan 24I ditambah 16J ya. Jadi ini ya perpindahannya ya. Terus kalau mau mencari besar perpindahannya, ini agak panjang soalnya. Cari besarnya pakai itu ya, Pitagoras saja ya. Berarti nanti yang ini kuadrat, 24 kuadrat ditambah, ini kayak mencari panjang vektor nih, 16 kuadrat. Nanti kalau ini dikerjakan harusnya sih, oh nanti ini tinggal kalian cari aja lah ya. Cari aja lah. Tapi nanti di soal jawabannya bilangan bulat ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 8. Ini nomor 8 sederhana aja nih. Benda di permukaan bumi beratnya 100 Newton. Kemudian benda tersebut dibawa ke suatu planet yang masanya 5 kali dari massa bumi. Sedangkan jari-jari planet 4 kali jari-jari bumi. Berat benda di permukaan planet adalah, jadi gaya berat F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi M1 ini merupakan massa si benda lah, kita bisa bilang. M1 itu massa benda. M2 ini massa planet lah, massa bumi. Gitu ya. Jadi ini kita bandingkan aja. Jadi F1 F di bumi per F di planet sama dengan G massa benda dikali massa bumi per R kuadrat, R bumi kuadrat dibagi G dikali massa benda juga dikali massa si planet per R planet kuadrat ya. Jadi G nya boleh coret, massa bendanya boleh coret. Oke ya. Jadi berat bendanya 100 Newton di bumi per F di planet kita mau cari sama dengan massa bumi, kita anggap aja M bumi. Ini kita kan bisa rapikan menjadi M bumi dibagi M planet dikali R planet per R bumi pangkat 2. Massa planet ini jadi masukin ke sini ya. Massa planet itu 5 kali massa bumi. Kali R planet 4 kali jari-jari bumi, berarti R bumi 4 kali R bumi per R bumi pangkat 2. Ini coret, ini coret. Ini kali nih ya. Kali nih, bukan kurang. Jadi 100 per F planet sama dengan 1/5 dikali, ya buat kalinya agak susah nih, 16/1.
Jadi ini kita kali silang aja. Ini ke sini ya. Ini ke bawah. Berarti 16 F planet sama dengan 500. F planet sama dengan 500 dibagi 16. Nah, ini berapa nanti ya? 31, sekian lah ini. Newton. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Nomor berikutnya. Sebuah tongkat panjangnya 50 cm dan tegak di atas permukaan tanah. Jadi ini ilustrasinya ada tongkat nih. Ada tongkat. Oke. Di permukaan tanah. Permukaan tanah. Dijatuhi martil. Ini ada martil nih. Dijatuhi ke sini lah. Beratnya 10 kg. Terus kemudian panjangnya ini 50 cm atau 0,5 meter ya. Sedangkan jaraknya ini 1 meter atau 100 cm atau 1 meter ya. Apabila gaya tahanan, jadi di sini ada gaya menahan besarnya 10⁻³ Newton. Dia tanya, berapa banyak tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar rata dengan permukaan tanah. Jadi ini akan ya logika aja lah ya. Logika aja. Nanti ini tongkat ini bakalan ke bawah menembus tanah. Menembus tanah. Dia tanya berapa kali gitu ya. Jadi kita tinggal hubungkan antara usaha dengan perubahan energi potensialnya. Oke ya. Sekarang ini usahanya adalah usaha untuk memasukkan si tongkat ini. Kan usaha itu rumusnya gaya kali perpindahan. Ini delta EP anggap aja MGH. Gitu ya. Karena di sini dia berapa kali nanti untuk menabrak, ini kita kali N aja. N kali. Jadi kita bisa bilang nanti N sama dengan F dikali delta S per MGH ya. Gayanya 10⁻³. Perpindahannya yang ini. Ini perpindahan nih, karena dia mau turun ke bawah kan. 0,5. Masanya 10 kg. Gravitasi anggap 10. Hanya 1 meter. Jadi kita bisa bilang 1000 kali 0,5 500 dibagi 100 itu adalah 5 kali. Bisa ya? Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Apabila suatu benda bermasa 2 kg bergerak ke atas di atas lantai dalam keadaan diam oleh sebuah gaya mendatar F. Gaya tersebut berubah terhadap waktu menurut persamaan F sama dengan. Jadi ini ada benda nih. Ada benda. Terus kemudian diberikan gaya F. Oke. F itu rumus persamaannya di sini 50 ditambah 4T. Jadi ini nggak GLBB ya, karena dia memiliki perubahan kecepatan terhadap fungsi waktu. Percepatan terhadap fungsi waktu lah. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu nilai percepatannya. Kita masuk ke hukum kedua Newton ya. F sama dengan M dikali A. F-nya 50 tambah 4T. Masanya 2 kg dikali A. Dikali A ya. Jadi A-nya sama dengan 50 ditambah 4T dibagi 2. Atau A-nya kita bisa bilang nanti 25 ditambah 2T. Ingat ya, ini kan dia nanya momentum. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan.
Berarti kita butuh kecepatan nih kan. Dikasih tahu fungsi percepatan. Kita integralkan lah fungsi percepatan ini terhadap waktu. Jadi integral 25 tambah 2T dt. Jadi hasil integralnya adalah 25T ditambah T pangkat 2. Ini kalau belum paham nanti integral, coba pelajari lagi lah ya. Pahami sendiri aja lah. Karena matematika minat juga kan belajar turunan sama integral. Pahami lagi lah ya. Tambah dengan C-nya. C ini adalah fenolnya. Fenolnya berapa? Tadi kan dia katanya mula-mula diam kan. Berarti fenolnya 0. Berarti ini sama dengan 0. Jadi persamaan kecepatannya bisa kita ganti menjadi ya 25T. 25T ditambah T pangkat 2. Oke ya. Jadi kalau dia bilang tanya momentum pada saat T sama dengan 5. Jadi kita carilah kecepatannya sewaktu 5. Berarti kan 25 kali 5 kan 125. Tambah 25. 5 kuadrat ya. Berarti 150. Kecepatannya. Masanya 2 kg. Dikali 150 nanti. Berarti momentumnya 300 kg meter per sekon ya. Oke ya, paham ya. Kita lanjut. Nomor 11 ini berhubungan dengan momen inersia. Pelajaran tentang dinamika rotasi ya. Sebentar ya. Oke, berhubungan dengan dinamika rotasi. Momen inersia. Jadi rumus simbol momen inersia itu I. Kalau partikel rumusnya mr kuadrat. Dan ini merupakan besaran skalar. Ingat, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kalau satu lagi kawannya kan besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi untuk soal ini nggak ada arahnya ya, cuma nilainya aja. Gimana cara ngerjainnya? Tinggal kita tambah-tambahin aja. Jadi besar momentum momen inersianya sama dengan, ingat di sini ada 3 massa. 1, 2, 3. Ini kita anggap M1, ini kita anggap M2, ini kita anggap M3. Jadi momen inersianya tinggal dijumlahkan aja. M1R1 kuadrat, M2R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Massa yang pertama itu 0,5. R itu apa? Jarak antara massa ke poros putar. Poros ini. Ini porosnya nih. Jadi jarak yang pertama itu ini 100 cm. Atau kita bisa bilang 1 meter. Kuadrat tambah massa yang kedua yang ini. Yang tadi yang ini ya. Massa yang kedua 1 kg. Berapa jaraknya? Dari sini ke sini 40 cm ya. Atau 0,4 kuadrat tambah M3 nya ini. M3 0,8. Berapa R3 nya? 1 meter juga. Ini dia 1 meter kuadrat. Jadi I nya berapa? Ini 0,5. Ini tambah 0,16. Ini 0,8. Jadi kalau dijumlahkan 1,3, 1,46. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat ya. Bisa ya? Gampang lah. Kita lanjut. Oke, nomor 12 teori. Jadi nomor 12 nanti hubungan antara gerak harmonik sederhana ya. Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah suatu gerak
pada suatu benda yang melalui titik keseimbangan lah. Jadi kayak masalah bandul. Jadi bandul itu bergeraknya gini tuh. Ya. Jadi dia akan bolak-balik gitu. Itulah namanya gerak harmonik sederhana. Harmonik itu artinya memiliki kondisi yang teratur, harmonik. Hubungannya gimana? Ini merupakan simpangan terjauh atau amplitudo kita bilang. Amplitudo itu simpangan terjauh. Pada kondisi amplitudo, misalkan pada soal ada amplitudo benda pada simpangan terjauh. Itu apa artinya? Benda itu akan berhenti sesaat, ya. Berhenti sesaat. Artinya apa? Kecepatannya itu sama dengan 0. Pada simpangan terjauh ya. Pada simpangan terjauh kecepatannya itu sama dengan 0. Sedangkan percepatannya itu maksimum. Tapi arahnya kembali ke sini ya. Ke bawah. Ya, jadi pada kondisi simpangan terjauh, benda itu akan berhenti sesaat dan dia akan mengalami percepatan maksimum yang arahnya berlawanan. Itu ya yang pertama ya. Ingat kondisi ini ya. Jadi kalau pada simpangan terjauh kecepatannya minimum. Jadi V-nya kita bisa bilang minimum. A-nya maksimum. Kondisi yang kedua adalah benda pada titik keseimbangan. Keseimbangan tuh di mana? Di sini. Ya, keseimbangan tuh di tengah ini. Ini apa yang terjadi? Itu kecepatannya malah maksimum. Percepatannya minimum atau mendekati 0. Karena apa? Sebenarnya kalau nanti jelaskan tentang percepatan agak lama sebenarnya sih. Tapi percepatan itu sebenarnya rumusnya minus omega kuadrat dikali simpangan. Ini ya. Jadi kalau misalkan simpangannya 0, Y-nya 0, berarti apa? A-nya juga 0. Kalau tadi pada titik terjauh itu Y-nya maksimum. A-nya juga maksimum. Jadi ingat kondisi ini ya. Ini sama ini ya. Nanti ujiannya berhubungan dengan itu kondisinya. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Oke. Ini elastisitas berhubungan dengan susunan pegas. Elastisitas dan ini masih materi sama juga yang gerak harmonis sederhana juga ini. Oke ya. Diketahui susunan 3 pegas identik. Identik itu artinya pegas yang kondisinya sama. Jadi kalau ada suatu benda dikatakan identik, itu artinya seperti massa jenisnya sama, bentuknya sama, masanya sama, terus kemudian sifatnya homogen sama juga gitu ya. Titik didih, titik leburnya sama. Itu dikatakan identik. Susunan pegasnya, nilai konstanta pegasnya 50. Semua sama. Digantungi 2 beban seperti pada gambar. Massa masing-masing benda, ini tadi 2 kg nih. Ini juga 2 kg. Anggap ini M1, ini M2. Oke ya. Susunan pegas ini yang di atas, ini adalah paralel. Untuk mendapatkan konstanta penggantinya pada kondisi paralel, itu tinggal dijumlahkan aja konstantanya. Misalkan ini K1, ini K2. Ya. Kalau dia seri, itu diseperkan. Jadi 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Seri itu misalnya gini ya. Nah itu seri nih.
Misalnya ini K1, ini K2 ya. Ini seri ya. Paham lah harusnya. Ini paralel. Ini kan tadi paralel. Tinggal kita jumlahkan aja. 50 tambah 50. Jadi 100. Jadi konstanta pengganti pegas ini nilainya 100. Bisa ya? Terus kemudian kita berlogika aja dulu. Kalau misalkan dua massa ini, massa M1 dan M2 sama-sama digantungkan posisinya gini, pertambahan panjang untuk dua pegas yang di atas ini pasti hubungannya terhadap dua massa ini ya. Terhadap dua massa ini. Karena dia sama-sama menarik ke bawah. Ingat hukum Hooke, rumusnya F sama dengan K kali delta X. Ini ya. K ini konstanta pegas, F ini gaya berat, bisa gaya berat atau gaya tarik. Delta X ini perubahan panjang. Perubahan panjang. Jadi kita cari dulu pada kondisi yang pertama ya. Pada susunan di atas. Jadi delta X sama dengan oke ya, karena ini baterai melemah. Ntar kita lanjut lagi ya.